Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kefan Zuhardi dari kelas 10-3 SMA Hikmah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang lembaga keuangan non-bank. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama yakni tentang IKNB, yang kedua pasar modal, yang ketiga koperasi, yang keempat perusahaan asuransi, yang kelima pegadaian, yang keenam perusahaan sewa guna atau leasing, yang ketujuh finansial teknologi, dan yang terakhir perusahaan dana pensiun. Masuk ke materi pertama tentang IKNB atau industri keuangan non-bank. IKNB ini adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Jenis IKNB ada 7, yakni yang pertama pasar modal, 2 koperasi, 3 perusahaan asuransi, 4 pegadaian, 5 leasing, 6 fintech atau finansial teknologi, dan yang terakhir perusahaan dana pensiun. Masuk ke materi yang kedua yakni tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Contoh pasar modal yang pertama Bursa Efek Indonesia, yang kedua NYSE atau New York Stock Exchange, dan yang ketiga yakni NASDAQ atau Bursa Saham Teknologi di Amerika Serikat. Materi yang ketiga tentang koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau perkumpulan otonom yang dimiliki dan dikelola oleh anggota secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Contoh koperasi yang pertama Koperasi Unit Desa Batu, yang kedua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, dan lain-lain. Materi yang keempat yakni tentang asuransi. Asuransi ini adalah perjanjian kontrak antara nasabah dan perusahaan asuransi di mana nasabah membayar premi untuk mendapatkan perlindungan finansial atas risiko kerugian yang tak terduga. Asuransi berfungsi meminimalisir dampak ekonomi dari kejadian tidak pasti seperti sakit, kecelakaan, atau kematian sesuai dengan ketentuan dalam polis. Masuk ke materi kelima yakni tentang pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank milik negara BUMN atau anak usaha BRI di Indonesia yang menyediakan solusi pinjaman cepat dengan jaminan barang bergerak atau tidak bergerak, serta layanan investasi emas. Pegadaian melayani kebutuhan dana tunai masyarakat menengah ke bawah dengan prinsip gadai yang aman, terpercaya, dan berizin. Masuk ke materi keenam tentang leasing atau sewa guna usaha. Leasing ini adalah pembiayaan barang modal atau aset oleh perusahaan pembiayaan kepada pengguna atau lese dengan cicilan berkala. Ini memungkinkan pengguna barang tanpa modal besar di awal. Di akhir kontrak, lese atau pengguna biasanya memiliki opsi membeli, memperpanjang, atau mengembalikan aset. Contoh leasing di Indonesia yang pertama Adira Finance, yang kedua BCA Finance, yang ketiga Mandiri Tunas Finance, dan yang terakhir Astra Credit Companies atau ACC. Masuk ke materi ketujuh tentang finansial teknologi. Fintech ini adalah inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk membuat layanan keuangan menjadi lebih praktis, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan fintech, berbagai transaksi keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, hingga pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui aplikasi tanpa perlu tatap muka secara langsung. Contoh fintech ini yang sering digunakan antara lain pembayaran dan dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan Flip. Lalu pinjaman online contohnya Modalku, Amarta, Kredit Pintar, dan Julo. Manajemen investasi contohnya Bibit, Cermati, dan Cek Aja. Dan yang terakhir crowdfunding. Contohnya seperti Kita Bisa. Masuk ke materi ke-8 tentang perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
Tujuan dana pensiun adalah memberikan jaminan keuangan agar seseorang tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di hari tua dan memiliki kondisi finansial yang lebih aman setelah pensiun. Contoh perusahaan atau lembaga dana pensiun di Indonesia, yang pertama BPJS Ketenagakerjaan, lalu Taspen, yang ketiga dana pensiun BRI, yang keempat dana pensiun Telkom, yang kelima DPLK BCA, dan lain-lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang lembaga keuangan non-bank. Saya Muhammad Kefan Lazuardi, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian maupun dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.